Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Munadako dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari kelas 2G. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi kelas 3 SD. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Disimak baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian dari makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, serta ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Makhluk hidup yang pertama yaitu manusia. Siapakah sih manusia itu? Manusia adalah kita sendiri. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia dapat melakukan suatu pekerjaan seperti belajar, mandi, berjalan, dan tidur. Yang kedua yaitu hewan. Hewan termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contoh dari hewan yaitu katak, burung, kelinci, dan anjing. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen atau O2 yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan yaitu pohon, bunga, dan rumput. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Hewan juga membutuhkan makanan dan minuman agar bisa dapat bertahan hidup. Cara manusia dan hewan mendapatkan makanan berbeda. Manusia mendapatkan makanan dengan cara membuatnya, sedangkan hewan mendapatkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dalam tanah. Yang kedua yaitu makhluk hidup berkembang biak. Manusia juga dapat berkembang biak agar mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Keluarga yaitu terdapat ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak. Hewan juga berkembang biak dengan cara bermacam-macam. Contohnya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, serta bertelur dan beranak. Hewan yang bertelur contohnya ayam. Hewan yang beranak contohnya adalah sapi. Dan hewan yang bertelur dan beranak yaitu ular. Perkembangbiakan tumbuhan dapat
dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami, misalnya tunas, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, pertumbuhan secara alami dapat dilakukan melalui biji, yaitu contohnya mangga. Yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Manusia adalah makhluk hidup yang bertumbuh. Pertumbuhan manusia yaitu dimulai dari tahap bayi hingga lanjut usia. Pertumbuhan hewan dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji, kemudian munculnya akar, kemudian munculnya daun, dan yang terakhir yaitu mekarnya bunga. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Hewan juga makhluk hidup yang bernapas. Hewan yang bernapas menggunakan paru-paru contohnya sapi. Hewan yang bernapas menggunakan insang contohnya ikan. Dan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara yaitu burung. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan, berlari dengan menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak dengan adanya sayap untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda bergerak dengan menggunakan kakinya. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, namun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, misalnya mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap rangsangan suara. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Siput akan memasukkan kepalanya jika tersentuh. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.